Masa ricuh saat polisi akan menangkap terlapor kasus penyerobotan tanah dan kepemilikan senjata api di Pondok Rangon, Harjamukti, Depok. Terlapor mangkir 2 kali sehingga polisi melakukan penjemputan. Namun tiba-tiba ada teriakan untuk membakar mobil. Dari 4 mobil, hanya 1 mobil yang membawa terlapor serta polisi yang lolos dari kejaran massa. Sekitar Kampung Baru juga diklaim oleh yang bersangkutan sebagai tanah miliknya. Orang yang kami amankan tersebut malah membuat bangunan semi permanen, membuang sampah pakai truk. Polisi mengamankan terlapor beserta barang bukti airsoft gun. Sementara pelaku pembakaran mobil hingga kini belum ditangkap. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Inilah aksi para pelaku pengeroyokan terhadap pasangan suami istri di Jalan Wot Gandul, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV, Sudarmo dan istrinya Oi Kim Nyo yang tengah duduk di depan toko tiba-tiba didatangi pelaku bersama anak dan adiknya. Tanpa ampun, ketiga pelaku langsung menganiaya korban hingga terjatuh di jalan. Sementara istri korban yang bermaksud melerai juga terkena pukulan. Kejadian berawal saat korban meminta seorang pengemudi yang merupakan pelanggan toko pelaku untuk mematikan lampu mobil. Pasalnya, korban masih dalam masa penyembuhan usai operasi katarak. Pelaku yang emosi tiba-tiba memukul korban namun dilerai warga. Namun selang 15 menit, terjadilah aksi pengeroyokan ketiga pelaku kepada pasutri tersebut. Akibat kejadian, istri Sudarmo harus dilarikan ke Rumah Sakit Panti Wilasa Semarang karena mengalami patah tulang hidung dan luka lebam di wajah. Sedangkan Sudarmo sendiri juga mengalami luka lebam di wajah. Saya lagi duduk di tempat jualan saya. Anaknya datang sama dia sama adik iparnya, bertiga mereka langsung meroyok saya. Juga istri saya kami terima dan kami tangani dan sudah berproses dalam tahap penyelidikan. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh penyelidik itu mengumpulkan bukti-bukti yang dapat memang kami himpun dari beberapa saksi. Korban berharap agar pihak polisian menangkap para pelaku. Pasalnya hingga kini istri korban pun masih trauma dan takut kembali ke toko miliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 2 berita tadi, kami juga hadirkan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Mega Latu. Inilah Jurnal Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, seorang pencuri motor babak belur dihakimi warga usai disergap korban di Sidoarjo, Jawa Timur. Pelaku selanjutnya digelandang ke Mapolsek Waru untuk penyelidikan lebih lanjut. Seorang pria menjadi bulan-bulanan masa setelah tertangkap tangan sedang mencuri sepeda motor di kawasan Tambak Rejo, Waru, Sidoarjo. Aksi pelaku juga terekam CCTV yang terpasang di depan toko dan akhirnya disergap korban dengan bantuan warga. Pelaku langsung diamankan unit reskrim Polsek Waru dan digelandang ke Mapolsek untuk penyelidikan lebih lanjut. Kejadian berawal saat korban Abdi yang merupakan pegawai toko di kawasan Tambak Rejo sedang memanasi mesin sepeda motornya. Namun tiba-tiba pelaku yang datang sendirian berusaha membawa kabur motor. Sama awalnya. Katanya sih debt collector, Mas. Katanya motor teman saya itu nunggak, padahal itu nunggak. Di situ. Jadi jalan kaki tadi malingnya, Mas ya. Dari sana itu jalan kaki orangnya. Dari utara ya. Unit reskrim Polsek Waru masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam aksi ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan.
Seorang wanita jadi korban aksi begal bokong di Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Korban sempat berteriak hingga pelaku bisa ditangkap dan nyaris dihakimi warga. Warga mengamankan pemuda TF, pelaku aksi pelecehan seorang wanita di pos keamanan Jalan Buaran Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku ditangkap usai aksinya memegang pantat seorang wanita yang sedang berjalan kaki bersama temannya di pinggir jalan raya. Usai melakukan aksinya, pelaku lalu mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun lantaran korban berteriak minta tolong, pelaku bisa diamankan oleh warga sekitar ke pos keamanan setempat. Guna menghindari amuk massa, polisi yang mendatangi lokasi kejadian berusaha mengevakuasi pelaku ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jasad pemuda dengan banyak identitas ditemukan di Sungai Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSCM guna menjalani otopsi. Jasad pemuda berusia 35 tahun ditemukan di kawasan prostitusi Kali Sekretaris, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Jasad ditemukan petugas kebersihan saat membersihkan kali. Awalnya petugas menduga jasad adalah boneka, namun setelah tahu jasad manusia segera dievakuasi menggunakan alat berat. Hasil identifikasi sementara tak ada luka di tubuh korban, namun ditemukan banyak identitas, termasuk identitas warga negara asing. Seperti sampah Pak, muat sampah ke mobil. Lagi muat banyak sampah, ternyata ada pala. Kiranya apa gitu, digeser ternyata mayat. Langsung ditaruh itu di atas, kita baru ngabarin teman-teman karena ada mayat. Diangkatnya itu pakai orang atau pakai alat berat? Oh pakai alat kita Pak, alat berat beko. Jasad dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk mengetahui penyebab kematian korban. Kasus ini pun sudah ditangani Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, aksi tak senonoh dilakukan seorang pemuda di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat hingga viral. Aksi itu membuat penghuni rumah resah dan berharap pelaku segera ditangkap. Seorang pria terekam CCTV saat melakukan aksi tidak senonoh di depan rumah warga di Bandung, Jawa Barat. Pelaku yang menyatroni sebuah rumah melakukan aksi masturbasi. Usai melakukan aksinya, pelaku segera kabur, namun tak berselang lama, ia kembali membersihkan kotoran yang bercecer di lantai. Akibat aksi ini, pemilik resah lantaran pelaku diduga warga sekitar dan sudah beberapa kali melakukan aksi serupa di depan rumah warga. Tahu-tahu teh lihat di CCTV pagi-pagi, anak saya lihat HP mungkin, nah ada kelihatan itu apa yang kesini, langsung saya lapor ke RT RW. Warga berharap polisi menindak pelaku karena aksinya telah sangat meresahkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Irfan David, iNews melaporkan. Seorang oknum Ustadz Pondok Pesantren di Tulungagung, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan santrinya. Pelaku ditangkap setelah 7 korban yang semuanya laki-laki berusia 8 hingga 15 tahun melapor ke polisi. Anggota Polres Tulungagung, Jawa Timur menangkap oknum Ustadz berinisial AI, 26 tahun. Pria yang sehari-hari merupakan kepala kamar sebuah pondok pesantren dilaporkan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap anak didiknya. Sampai saat ini terdapat 7 korban yang telah melapor ke Polres Tulungagung. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia antara 8 hingga 14 tahun. Berdasar keterangan para korban, pelaku memaksa mereka melakukan perbuatan asusila. Santri ini kok orang tuanya perilakunya, melihat orang tuanya ini melihat perilaku anaknya ini lain. Dari situ kemudian ada pengancaman
terhadap para santri tersebut gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan. Aksi asusila itu dilakukan pelaku selama setahun sejak Maret 2024. Pengakuan tersangka, aksinya tersebut dilakukan terhadap 12 santri. Namun setelah pemeriksaan polisi, tidak menutup kemungkinan jumlah korban bisa bertambah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian motor terekam CCTV saat beraksi di minimarket Bekasi, Jawa Barat. Dalam hitungan detik, dua pelaku membawa kabur sepeda motor yang tidak dikunci stang pemiliknya. Kamera CCTV merekam aksi pencurian sepeda motor yang terparkir di halaman minimarket di Jalan Kusuma Timur, Perumahan Wisma Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Karena sepeda motor tidak dikunci stang, pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya. Dalam hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang akhirnya membawa kabur sepeda motor itu. Aksi pencurian sepeda motor di wilayah Bekasi Timur ini kerap kali terjadi karena kondisi jalan yang sepi saat malam hari. Jadi taruh di sini aja di depan, kayaknya saya juga faktor lupa, nggak dikunci stang, main langsung masuk aja. Kak, emang kondisi jalannya waktu itu sepi apa gimana, Kak? Kalau dilihat aspek CCTV kan masih sepi. Korban belum melaporkan kasus pencurian ini ke polisi. Namun sejumlah warga langsung menyebarkan video rekaman CCTV ini dan berharap pelakunya bisa dikenali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pedagang sepeda di Kabupaten Jombang, Jawa Timur ditangkap polisi karena menjual sepeda curian. Di lokasi, polisi menyita 12 unit sepeda curian yang belum terjual. Pria berusia 34 tahun ini tak berkutik saat ditangkap anggota Polsek Tembelang, Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang sepeda di Pasar Tunggorono ini diduga telah mencuri 35 sepeda di sejumlah tempat di Jombang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita 12 unit sepeda hasil curian yang masih belum terjual. Sebelumnya, seorang warga lapor polisi setelah kehilangan sepeda di halaman masjid. Setelah diselidiki, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelakunya. Bahkan saat toko sepedanya digerebek, mayoritas sepeda itu ternyata adalah hasil curian. Totalnya untuk barang bukti ada 12. 12 itu ada 13 TKP, 12 BB, yang satu di Desa Tamping Mojo itu tidak ada BB-nya. BB-nya sudah dijual oleh tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri karena penjualan sepeda di toko sepi. Ia berdalih terhimpit kebutuhan untuk menghidupi istri dan 4 anaknya. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sesosok jasad wanita yang masih mengenakan peralatan sholat ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat Petamburan, Jakarta Pusat. Meski tak ditemukan identitas korban, namun di tubuh korban didapati kitab suci Al-Quran dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta langsung diterjunkan ke lokasi guna mengevakuasi sesosok jasad wanita tak dikenal. Korban ditemukan mengambang di antara tumpukan sampah di aliran Kanal Banjir Barat, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sulitnya menjangkau jasad korban membuat petugas harus menurunkan sebuah alat berat. Meski berjalan dramatis, jasad korban akhirnya berhasil dievakuasi ke bibir kali. Dari hasil identifikasi, petugas tak menemukan identitas korban. Namun korban diketahui masih mengenakan mukena atau peralatan salat, sebuah kitab suci Al-Quran, dan uang tunai ratusan ribu rupiah. Belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Ditemukan, kita menemukan satu buah Al-Quran dan di dalamnya ada berupa uang tunai. Untuk mayat ini nantinya kita menunggu dari Inavis dulu untuk diidentifikasi karena data identitas korban tidak ditemukan. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad wanita yang diperkirakan berusia 40 tahun itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang dokter nekat merekam mahasiswi yang sedang mandi di kamar kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang memergoki pelaku menangkap dan menyerahkan kepada polisi. Dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip dan merekam seorang mahasiswi saat sedang mandi di sebuah kamar kos di Jalan Pancing Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang panik setelah melihat adanya kamera ponsel dari balik ventilasi tak terima saat mengetahui sang dokter yang sedang mengambil program pendidikan spesialis di salah satu universitas ditangkap dan menyerahkan ke kantor polisi. Korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres. Selanjutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi dan juga 1 saksi ahli pidana. Menerangkan bahwasannya memang benar pelaku mengakui perbuatannya. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi digerebek Satuan Propam usai dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain di kamar indekos. Selanjutnya hanya di Jurnal Lintas iNews Pagi. Kembali di Jurnal Lintas iNews Pagi, pemirsa, seorang anggota polisi dari Polres Pangkep digerebek Satuan Propam usai dilaporkan istrinya sedang bersama wanita lain di salah satu indekos di Goa, Sulawesi Selatan. Saat digerebek, anggota polisi tertangkap basah sedang berduaan di dalam indekos. Polisi menggerebek seorang anggota polisi yang berduaan dengan seorang wanita di indekos Somba Opu Goa. Oknum polisi ini diduga sedang berselingkuh dengan wanita lain. Dugaan perselingkuhan ini dilaporkan istri pelaku. Lokasi ataupun di TKP ternyata betul memang ada satu pasang yang memang bukan pasangan suami istri yang sah. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan pengamanan. Dan kita juga sudah koordinasi tentunya dengan Polres daripada Polres Pangkep. Kedua pasangan selingkuh masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dianiaya diduga oleh seorang anggota polisi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha melerai justru ditodong senjata api. Seorang oknum polisi di Kota Palembang aksinya di Jalan Dwi Kora Ilir Barat memicu kemarahan warga hanya karena mantan kekasihnya memiliki pacar baru. Anggota Polrestabes Palembang ini menganiaya mantan pacarnya hingga terluka. Korban melaporkan kasusnya ke kantor polisi dan pelaku kembali datang hingga terjadi cekcok. Pelaku sempat mengacungkan senjata api ke arah warga yang mencoba melerai pertikaian. Kalau dia motifnya pengkhianatan, cemburu, tuh, makanya dia main tangan. Awalnya gimana sih, kenalnya gimana tuh? Awalnya kenalnya melalui teman. Kasusnya dalam penanganan Polda Sumatera Selatan, sementara tersangka terancam hukuman tentang penganiayaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. 5 orang anggota jaringan narkoba ditangkap polisi di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara di Pamekasan, Jawa Timur, petugas Lapas Narkotika kelas 2A menemukan sabu-sabu di dalam bola tenis. Polisi mengamankan seorang pria anggota jaringan narkoba jenis sabu lintas daerah di Pasuruan. Penggeledahan dilakukan di mobil tersangka dan menemukan kantong plastik berisi sabu, HP, dan uang. Hasil pengembangan, polisi membekuk 4 pelaku lainnya dan digelandang ke Mapores Pasuruan. Pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial I, 31 tahun, dan mendapati sabu seberat 14,99 gram. Pengembangan pun dilakukan hingga para pelaku bisa ditangkap dengan barang bukti sabu seberat 115,57 gram. Dilakukan pengembangan terhadap tersangka MD pada sore hari dan ditangkap pada pukul 17.30 dengan tersangka
Polisi mengimbau masyarakat aktif dalam memerangi narkoba hingga melaporkan jika melihat ada penyalahgunaan narkotika. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Petugas membongkar bola tenis yang ditemukan dari dalam kamar lapas khusus narkotika kelas 2A Pamekasan. Hasilnya ditemukan sabu-sabu yang terbungkus plastik klip seberat 1,39 gram. Penemuan berawal dari kerja bakti bersih-bersih sampah dan tumbuhan liar Minggu 13 April lalu. Kerja bakti dilakukan di areal pagar dalam penjara menggunakan tenaga pekerja warga sekitar lapas. Saat melakukan bersih-bersih itulah, petugas menemukan bola tenis dililit lakban berwarna hitam. Usai penemuan ini, Kepala Lapas Sustik masih menyelidiki siapa pemilik bola yang diduga sengaja dimasukkan ke kamar lapas dengan dilempar dari luar oleh orang tak dikenal. Sementara fasilitas olahraga yang tersedia di lapas hanya futsal dan voli. Bola tenis itu dipungut sama petugas atas nama Ferry Kurniawan, dia merasa gemetar. Karena setelah bola tenis itu dilakban, dibuka lakbannya sedikit, ada goresan silet di kulit bola tadi. Hanya dibuka sedikit, kayaknya ada barangnya ini. Nah, akhirnya setelah itu petugas atas nama Ferry melaporkan kejadian itu kepada kami. Kasus ini sudah dilembahkan ke Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Unjuk rasa mahasiswa dan tokoh agama menuntut penutupan tempat hiburan berjalan ricuh di Sidrap, Sulawesi Selatan. Demo digelar setelah aksi viral DJ Natalie Hoster yang bertabur uang saweran. Aksi demo mahasiswa dan tokoh agama di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan diwarnai dengan aksi saling dorong dengan petugas. Mahasiswa mencoba menerobos pintu kantor Bupati Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan aspirasi mereka. Massa menuntut penutupan tempat hiburan malam di Kabupaten Sidrap. Massa juga meminta pemerintah segera melakukan sidak terutama bagi tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Unjuk rasa ini digelar setelah aksi DJ Natalie Hoster viral di media sosial. Ia bermandikan uang saweran senilai 150 juta saat manggung di salah satu tempat hiburan di Kabupaten Sidrap. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Ainus melaporkan. Pemirsa, liputan tadi sekaligus penutup jurnal Lintas Anyus pagi hari ini. Saya Megalatu beserta kerabat kerja undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.